Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Yamroni, Prodi PGMI. Saya di sini melaksanakan atau mengerjakan tugas, mana tugas ini untuk memenuhi suatu pekerjaan, suatu matkul atau mata kuliah yang mengangku oleh Ibu Dr. Ibu Hunaina LC MA. Di situ kami menghafalkan surah-surah yang mana terdiri dari beberapa surah. Oke, mungkin langsung saja. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan menahan amarahnya, dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang membuat kebaikan. Dalam ayat ini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu kita senantiasa disuruh atau disyariatkan untuk menginfakkan harta kita, berbagi rezeki, walaupun kita itu berada di waktu lapang maupun sempit. Nah, kita harus menginfakkan harta kita. Nah, itu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Terus yang kedua yaitu kita menahan amarah. Yang ketiga, kita memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Karena dengan hal itu Allah akan mencintai kita, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi wa yusubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin a'malahum summa ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Dan janganlah mencaci sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan mencaci Allah dengan melampaui batas tanpa dasari ilmu pengetahuan. Demikian kami jadikan setiap manusia, umat, menganggap pekerjaan mereka itu baik kepada Tuhan tempat mereka kembali, dan Dia akan memberitahu apa yang mereka kerjakan. Di sini ayat ini menjelaskan tentang kita tidak boleh mencaci sesembahan orang lain. Yang seperti sekarang kita itu kenal dengan toleransi. Nah, kita di sini harus bertoleransi agar tujuannya itu mencapai kemaslahatan umat dan menjauhi daripada kemudaratan. Dan dalam kemaslahatan itu juga kita akan mendapatkan hidup damai. Nah, kenapa? Karena apabila kita melakukan hal yang demikian, itu mereka akan mengolok-olok Tuhan itu tanpa didasari ilmu pengetahuan yang mereka miliki, dan mereka itu menganggap pekerjaan itu baik. Namun pada akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala memberitahukan apa yang mereka kerjakan itu di hari akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd
ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas salata wa yutunnaz zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, mereka menjadi penolong daripada sebahagian mereka yang mengajak berbuat yang ma'ruf, mencegah daripada perbuatan yang munkar, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah adalah Allah Maha Bijak, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini menerangkan tentang pentingnya kita mencari suatu pasangan, yang mana pasangan kita itu sebagai pendamping hidup kita hendaklah yang taat kepada Allah, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengajak kepada perbuatan yang baik, mencegah daripada yang munkar, serta menyuruh kita mengerjakan sholat, menunaikan zakat, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka itulah, apabila kita berpasangan dengan mereka atau kita sebagai orang mukmin, itu disampaikan menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat di sini kita akan mendapatkan satu balasan atau ganjaran nantinya di surga, yang mana tidak terhingga balasan tersebut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kepadamu untuk berbuat adil dan berlaku baik, dan Dia melarang untuk berbuat keji dan kemungkaran serta permusuhan. Dia memberikan kepadamu pengajaran agar kamu bisa mengambil pelajaran. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita atau memerintahkan kepada kita berlaku adil. Adil dalam artian pertengahan dan seimbangan. Di dalam serta mencegah daripada diri kita itu melakukan perbuatan keji dan munkar. Di ayat lain Allah juga membicarakan tentang keadilan ini sebagaimana ayat An-Nahl 126. Apabila kamu mendapatkan timpaan atau semacam seperti ketidaksukaran pada diri kita, maka balaslah dengan apa yang seperti yang dilakukan olehnya kepada diri kita. Dan apabila kamu dapat bersabar, sungguh itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Itu banyak sekali ayat-ayat yang nyuruh kita berlaku adil gitu. Jadi hendaknya kita berlaku adil dalam artian kita dapat memposisikan diri kita sesuai porsinya. Seperti misalnya kita pemerintahan, kita paham, mengerti apa fungsi pemerintahan, kita harus berlaku adil dengan rakyat kita, berlaku adil misalnya dalam rumah tangga, kita berlaku adil dengan istri dan anak kita dan lain sebagainya, kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wa ma fil ardi kanata fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i shay'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan?
dan kami jadikan daripada air itu sesuatu yang hidup. Maka lantas mengapa mereka tidak beriman? Ayat ini mengajak kita dan orang-orang kafir itu berpikir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan langit dan bumi, yang mana pertama tadi disatukan kemudian dipisahkan, lalu dari sebagian daripada airnya yang diturunkan ke muka bumi, maka di situ muncullah sebuah kehidupan. Nah, itu ada juga menjelaskan bahwasanya itu teori Big Bang, mana ada gempuran yang dahsyat, maka bumi langit tadi yang menyatu menjadi terpisah. Nah, setelah diteliti kan itu mengajak kita untuk berpikir bahwasanya ilmu dan teknologi itu berkembang pada saat ini. Begitu juga dengan air. Dengan air itu banyak kehidupan, mana kehidupan itu bisa kita manfaatkan juga seperti halnya makanan, minuman, dan lain sebagainya gitu, untuk kita bertahan hidup. Itulah tafsir ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyana linnasi hubbus sahwati minan nisa'i wa bani wal qanatirin munqatarati minal jahabi wal fiddati wal halli wal musawwamah wal an'am wal harij jalika mata'u hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dan dijadikan dalam pandangan manusia itu indah apa-apa yang dicintainya, suatu yang diinginkannya, daripada wanita, anak-anak, harta yang bertumpuk, yang mana dari emas dan perak, kuda pilihan, dan hewan ternak. Itulah dan sawah ladang. Itulah kehidupan di dunia, dan di sisi Allah lah tempat yang baik. Di sini ayat tersebut menjelaskan bahwa harta merupakan yang dicari-cari oleh manusia. Mereka menginginkan semuanya, menginginkan harta benda, menginginkan istri-istri, menginginkan anak, menginginkan seperti halnya sawah ladang. Mereka itu menginginkannya, merupakan syahwat atau keinginannya itu seperti itu maksudnya. Tapi Allah di situ menegaskan kembali bahwa ada suatu kehidupan yang mana kehidupan itu lebih baik daripada dunia, yaitu di sisi Allah lah yang lebih baik gitu. Jadi di sini menegaskan bahwa manusia itu cinta dengan harta, tapi Allah mengingatkan kepada manusia bahwa sesungguhnya di sisiku lah yang lebih baik tempat, sebaik-baik tempat gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, paparkan daripada hasil tugas saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.